Tangisilah dirimu dan anak-anak. Ibu Bapak saudara sekali, beriman yang terkasih dalam Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah Ia wafat karena kedurhakaan kita, karena dosa-dosa kita Ia rela menderita dan wafat. Karena kesombongan dan masa bodoh kita sampai jatuh dan terbelenggu oleh kekuatan dan kuasa dosa dan maut. Dia wafat karena kedegilan hati kita yang terlampau tamak akan dunia dan segala kenikmatannya. Dia wafat karena kebrutalan diri kita yang nyaman dalam lumpur dosa dan nyaman bersekongkol dengan iblis. Walau demikian, tragedi salib juga adalah bukti teramat mulia kasih Tuhan kepada kita umat manusia. Tragedi salib adalah wujud cinta Allah yang agung bagi kita manusia. Tak ada kasih yang paling agung selain kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Tragedi salib adalah bukti ketaatan Yesus kepada Bapaknya dan bukti kasihnya kepada kita manusia. Ia sungguh-sungguh taat kepada Bapaknya yang sejak semula menghendaki kerajaan Allah hadir nyata di dunia ini supaya apa? Demi keselamatan manusia. Tragedi salib adalah konsekuensi atau akibat dari misi buatan Yesus perihal kerajaan Bapa. Tragedi salib menandai kesaksian yang paling kuat dan final perihal kesungguhannya dalam melaksanakan misi Bapa. Dan tragedi salib adalah juga wujud solidaritas Allah kepada manusia. Ia datang sebagai Allah. Ia menanggalkan kealahannya menjadi senasib dengan manusia, supaya dengan demikian ia memuliakan martabat manusia yang telah terbelenggu oleh dosa dan maut. Ia rela senasib dengan manusia sampai wafat, bahkan wafat secara keji. Saudara-saudara, lantas dalam suasana kenangan atau peringatan kita akan tragedi salib saat itu dan saat ini, apa yang harus kita perbuat? Mungkin saja Yesus masih bertanya, wahai umatku, apa salahku padamu? Kita semua telah mendengarkan kisah sengsara dan wafat Tuhan
panjang. Kurang lebih ada 4 titik lokasi persinggahan, mulai dari start sampai dengan finish. Dari Getsemani, lalu ke rumah Imam Agung bersama mertuanya Hana, kemudian di pengadilan Mahkamah Agama Sanhedrin. Dari sana Yesus diarah menuju rumah Pilatus, dan terakhirnya ke Golgota. Dari seluruh kisah yang panjang ini, pada permenungan kita pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan apa yang dipesankan Yesus dalam kisah sengsaranya, yaitu tangisilah dirimu dan anak-anak. Pertama, Jumat Agung kita ini mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan diri bahwa Tuhan telah berkarya tanpa batas untuk keselamatan kita. Ia rela menjadi tebusan bagi manusia yang telah jatuh dan menjadi budak dosa. Ia mengganti posisi kita, menerima hukuman derita. Lihatlah ke dalam dirimu, tangisilah itu, sebab dosamu telah menyebabkan jalan penderitaan dan kematian ini. Bukan ungkapan rasa sayang yang harus diperlihatkan kepada banyak orang dengan kata-kata atau ekspresi fisik, tetapi pahamilah dirimu dalam kekesalan sejati karena dosa untuk sebuah hidup baru di masa mendatang. Itulah sepenggal arti tangisilah dirimu dan anak-anak. Yang kedua, Jumat Agung kita ini juga memanggil kita semua yang hari ini untuk memahami dan melaksanakan transformasi pengampunan. Yesus sudah memberi contoh dan teladan bagaimana kita dapat mengampuni orang lain sebagaimana Dia telah melakukan itu. Mari kita merenungkan bagaimana kita dapat meneladani Kristus dengan memberi pengampunan dan kasih kepada sesama, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Jumat Agung ini mengajarkan kita bahwa dalam kekuatan pengampunan terdapat kemerdekaan dan damai sejahtera. Dalam kesengsaraan terdapat harapan, dalam kematian terdapat kehidupan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus-menerus menabuh dendam kesumat? Mendendam sekali salah tiada pengampun. Inilah makna lain dari pesan Yesus, tangisilah anak-anak. Ibu bapak saudara-saudari umat Tuhan yang dikasihi, kekuatan dan transformasi pengampunan juga telah dipesankan oleh Paus Fransiskus
dalam siar agung kita di tahun Yubileum suci ini. Pengampunan tidak mengubah masa lalu. Pengampunan tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Akan tetapi, pengampunan membuka jalan mengubah masa depan. Yang telah terjadi akan tetap tertulis dalam lembaran masa lalu kita. Tetapi mengampuni orang lain akan mengubah masa depan kita supaya tidak sama dengan masa lalu kita. Kita sekalian bermenung dalam keningan kita karena tragedi Golgota, tragedi salib suci ini. Tentu saja mengantarkan kita pada suasana tangis. Akan tetapi Tuhan berpesan bukan kepada dirinya, tetapi kepada dirinya dan anak-anak. Tangislah dirimu dan anak-anak. Sebuah pesan indah dan agung. Hendaknya ada sebuah transformasi diri kita masing-masing dari manusia masa lalu kepada manusia yang baru. Manusia lama kepada manusia yang baru. Itulah pentingnya perayaan Jumat Agung kita. Mungkin tidak 100%, tetapi Tuhan mau satu langkah maju untuk menjadi orang baru, manusia baru, pribadi yang kuat di dalam pengampunan kepada orang lain dan juga rekonsiliasi yang dia miliki dengan Dia, Tuhan Sang Pengampun. Semoga tradisi salib suci yang kita renungkan bersama membawa kita kepada kemenangan bagi kita semua dan menghantar kita kepada kehidupan bersama